Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yurika Nur Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Yang pertama ada deskripsi umum. Layanan konsultasi atau KSI merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum sama tujuan khusus. Tujuan umum di sini dijelaskan sebagai berikut. Konsultasi atau KSI bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Yang selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini dijelaskan sebagai berikut. Kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga. Itu fungsi dari pemahamannya. Dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Itu fungsi pengentasan. Yang selanjutnya ada komponen. Proses layanan konsultasi melibatkan 3 person. Yang pertama yaitu konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Yang kedua ada konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebahagian menjadi tanggung jawabnya. Yang selanjutnya ada yang ketiga itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi dan atau permasalahan dipersoalkan oleh konsulti. Keterkaitan antara konsulti dan pihak ketiga dengan kondisi atau permasalahan seperti berikut. Di sini ada contoh konsultinya ini yaitu guru dan pihak ketiganya yaitu siswa, dan permasalahan pihak ketiganya yaitu masalah belajar, hubungan guru dan siswa, dan sama disiplinnya siswa. Nah, contoh yang kedua, konsultinya ini kakak dan pihak ketiganya ini yaitu adik. Permasalahan pihak ketiganya yaitu masalah kebiasaan sehari-hari dan hubungan teman rawan penyakit. Pada pihak ketiga yang dilibatkan dalam konsultasi harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan yang dimaksudkan. Tanpa adanya individu ketiga yang spesifik, maka pihak ketiga itu dianggap tidak ada dan layanan konsultasi tidak selayaknya diselenggarakan. Materi selanjutnya ada asas. Asas ini dibagi beberapa. Yang pertama ada etika dasar konseling. 3 etika dasar konseling yaitu pertama ada kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan KSI. Itu ada kerahasiaan kan. Nah, kerahasiaan ini konsulti dari pihak ketiga, hal-hal yang menyangkut diri dan masalahnya mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan atau konselor. Yang kedua kan ada kesukarelaan. Dari pihak ketiga itu konseli
diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi tanpa adanya paksaan untuk datang ke konsultasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada keputusan. Keputusan konsulti itu diambil tentu saja setelah dilakukannya analisis dan diskusi mendalam tentang hal-hal yang akan menjadi keputusan isi dari keputusan itu. Apapun yang menjadi keputusan konsulti tidak boleh membantahnya atau berusaha mengubah karena konsultan dianggapnya kurang tepat atau kurang sesuai dengan hal-hal yang telah didiskusikan. Misalnya, namun demikian terhadap keputusan konsulti itu konsultan tidak boleh semerta-merta menyatakan bagus itu keputusan yang tepat dan lain-lainnya. Apabila suatu keputusan telah diambil oleh konsulti, baik keputusan itu sudah tepat, apalagi kalau tampaknya kurang tepat, hal-hal yang perlu dilakukan oleh konsultan ialah mendiskusikan lebih lanjut keputusan yang diambil konsulti itu sendiri. Yang kedua yaitu kemandirian. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahap-tahapan kemandirian sebagai berikut. Yang pertama, ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Maksudnya yaitu melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsulti atau konseling. Tahap ini dapat dicapainya. Tahapan yang kedua yaitu memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Maksudnya itu melalui analisis dan diskusi yang terselenggara dalam proses konsultasi atau konseling. Tahap ini dapat dicapai dalam konsultasi, termasuk unsur lingkungan adalah pihak ketiga dan permasalahan serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Tahapan yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara positif dan tepat. Maksudnya yaitu melalui analisis dan diskusi lebih lanjut setelah konsulti klien mencapai kedua tahapan di atas, khususnya berkenan dengan masalah yang dibahas dalam konsultasi atau konseling. Tahapan yang keempat yaitu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Maksudnya melalui analisis dan diskusi terhadap keputusan yang diambil konsulti atau klien selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan keputusan itu. Keputusan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berani menerima resiko atas dilaksanakannya keputusan itu. Yang selanjutnya ada tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir yaitu mewujudkan diri sendiri. Maksudnya tahapan ini merupakan tahapan lanjutan manakala konsulti atau klien telah benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, memenuhi kebutuhan yang dikehendakinya, serta mengembangkan diri ke arah yang dikehendaki. Tahap ini adalah tahap tertinggi dari kemandirian. Materi selanjutnya yaitu ada asas-asas lain. Dari asas-asas lain ini, yang pertama ada asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Asas kedua yaitu ada asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang.
asas yang ketiga yaitu ada asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya ada asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru atau pihak lain, saling menunjang harmonis dan keterpaduannya. Yang selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Yang selanjutnya ada asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang selanjutnya ada asas ahli tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien, kiranya dapat mengalihtangankan kepada pihak-pihak yang lebih ahli. Yang selanjutnya ada asas Tuthuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Materi yang selanjutnya yaitu ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama ada pendekatan. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah pada konseling perorangan penanganannya masalah klien langsung kepada atau dilakukan oleh konselornya. Sedangkan pada konsultasi penanganan masalah pihak ketiga atau yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselornya. WPKNS konsultasi khususnya berkenan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ia tangani. Yang pertama, wawasan. Konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal yang terkait dengan di dalamnya. Yang kedua, pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitannya antara diri pihak ketiga, lingkungannya, dan permasalahannya. Nah, yang ketiga yaitu ada keterampilan. Yaitu untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Yang keempat yaitu adalah nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial, dan nilai moral. Nah, yang kelima yaitu sikap. Bagaimana konsulti menyikapi dari pihak ketiga dan permasalahannya. Sikap yang positif dan dinamis perlu dikembangkan melalui konsultasi. Dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi. Warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan. Atau materi yang ketiga yaitu tentang teknik. Dalam konseling dikenal adanya sejumlah teknik umum dan teknik khusus. Yang pertama, teknik umum.
Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengatur penstrukturan, dan mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenan dengan masalah yang dialami. Materi yang keempat yaitu penguasaan teknik oleh konsulti. Nah, maksudnya itu sampai sejauh mana konsulti harus disiapkan sehingga mampu menangani permasalahan pihak ketiga yang akan menjadi kliennya. Tidaklah dapat diharapkan bahwa setelah usianya konsulti menjadi seperti konselor atau semi konselor sekalipun. Yang kelima yaitu strategi BMB3. Sepanjang proses layanan konsulti menerapkan strategi BMB3 yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenan dengan permasalahan pihak ketiga. Materi yang keenam yaitu waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan KSI sangat tergantung dan kesepakatan antara konselor dan konsulti. Selanjutnya atau materi yang ketujuh yaitu keterkaitan. Yang keterkaitan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keterkaitan jenis layanan. Tampaknya layanan KSI tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Nah, keterkaitan yang kedua yaitu keterkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung. Nah, tadi kan yang pertama yaitu ada aplikasi instrumentasi. Hasil aplikasi instrumentasi seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga. Misalnya, konsultasi dengan seorang guru mata pelajaran yang ingin meningkatkan kemampuan belajar siswa-siswanya, memerlukan data tentang kondisi kegiatan belajar siswanya. Nah, yang kedua ada himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi mungkin telah tersedia dalam himpunan data. Misalnya tes IQ, AUM umum, AUM PT SDL, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, dan keterangan tentang orang tua siswa dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada konferensi kasus. Konferensi kasus diselenggarakan pada lembaga-lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan dan atau wewenang yang tidak sama. Nah, materi yang keempat yaitu kan kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Dalam hal ini, orang tua individu yang mengalami masalah. Materi yang kelima yaitu ada tampilan perpustakaan. Tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti untuk membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan pihak ketiga. Materi yang keenam yaitu ada ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Selanjutnya yaitu operasionalisasi layanan konsultasi. Layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Hal-hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Sultan yang lengkap dan komprehensif
seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga secara garis besar permasalahan. Yang kedua, yaitu ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenan dengan pihak ketiga. Kegiatan utama berikutnya adalah mendorong dan melatih konsulti untuk yang pertama, menangani masalah yang dialami pihak ketiga. Yang kedua, memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB3. Konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Hasil layanan KSI perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga. Selanjutnya, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian, yaitu penilaian segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Yang pertama, penilaian segera. Fokus dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsulti berkenan dengan kelima ranah akurs di atas. Penilaian segera ini menilai perolehan konsulti yang didapat dari proses konsultasi. Nah, yang kedua yaitu penilaian jangka pendek. Fokus dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran Lijaipen. Selanjutnya ada penilaian jangka panjang. Sasaran utama ialah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenan dengan permasalahan yang sejak awal dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Materi yang selanjutnya yaitu ada tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Laporan berupa Lapelprog atau laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Lapelprog ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.